minta nasihat. Ya Rasulullah, beri kami nasihat. Bagaimana supaya kami ini selamat di dunia dan akhirat. Padahal sudah dijamin masuk surga. Ini namanya tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Jangan kita mentang-mentang sudah rajin ibadah, tidak mau mendengar nasihat. Jangan mentang-mentang ilmu kita tinggi, tidak mau mendengar nasihat. Disitulah letak tawadu dan kesombongan. Orang yang susah diberi nasihat itu ada 4. Yang susah ya, diberi nasihat dan tidak mau menerima nasihat. Pertama, pejabat. Itu tak mau kasih nasihat. Coba nasihati pejabat, tersinggung dia. Betul tak? Coba bawahan nasihati pimpinannya, marah tuh. Kau aku pula kau ajar. Marah dia. Satu-satunya pejabat yang mau menerima nasihat dan sering mendapat nasihat itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, bapak ibu, ketika anaknya menangis pulang ke rumah saat beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin, menangis anaknya. Ditanya oleh Umar, kenapa menangis nak? Aku diejek kawan-kawan aku, bullying, diejek. Karena baju anak Umar bin Khattab itu tempel-tempel dijahit oleh Umar, sobek dijahit oleh Umar, banyak tempel-tempelnya. Anak presiden, ya bapak ibu ya, anak presiden, tempel-tempel baju, diejek oleh kawan-kawan sebaya. Saya tak mau lagi pakai baju ini ya, malu saya. Diejek terus oleh teman saya, dibukanya baju. Belikanlah baju baru ya, malu aku. Sebentar nak, nanti kalau ayah sudah terima gaji, ayah belikan kau baju. Tak mau, nangis-nangis ayah, tak mau. Besok harus sudah ada baju. Kalau tidak, saya tak mau pakai baju. Itu ancaman anaknya. Jadi kalau tak ada baju baru, saya tak mau pakai baju baru. Dikirimlah oleh Umar surat kepada penjaga Baitul Mal. Kepada penjaga Baitul Mal, kira-kira begitulah isinya. Tolong pinjamkan saya duit. Ada keperluan untuk anak saya. Dan nanti potong gaji saya bulan depan. Coba bapak ibu, mau beli baju, Umar berhutang. Ketika surat itu sampai kepada penjaga Baitul Mal dan sudah selesai membacanya, beliau jawab, Baitul Mal itu ya mirip-mirip bank tapi bukan bank. Anggap sajalah direktur bank kalau zaman sekarang. Dijawab oleh direktur Baitul Mal, maaf Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab, bukan saya tidak mau meminjamkan duit kepada tuan dengan jaminan potong gaji bulan depan. Cuman saya ingin bertanya kepada tuan, apakah bulan depan tuan masih hidup? Ini nasihat. Yang menasihati itu bawahan, jauh di bawah khalifah, jauh. Penjaga Baitul Mal ada di bawah Umar tu menteri, ada gubernur-gubernur, ada orang yang lebih hebat lagi jabatannya. Ini penjaga Baitul Mal ini jabatan jauh di bawah Umar. Menasihati Umar, apakah engkau Umar Amirul Mukminin meminjam duit dengan potong gaji bulan depan, kau jamin bulan depan kau masih hidup? Itu kan nasihat. Kalau bapak ibu sebagai pejabat ada yang ngomong kayak gitu, anggaplah bendahara kantor, ya kan?
atau direktur bank, kira-kira Bapak Ibu perlakukan apa itu yang memberikan nasihat itu? Aku pula kau nasihati. Kan begitu kan? Kau ni jabatan kau copot nanti. Kau mau jabatan bertahan atau kau aku berhentikan atau kumutasi? Itu orang sekarang sombong. Umar ketika dikatakan begitu oleh bawahannya, bukan marah, nangis. Menangis Umar. Betul juga. Apakah bulan depan saya masih hidup? Ya Allah, menangis, menetes air mata Umar membaca surat dari penjaga Baitul Mal. Karena ucapannya benar. Panggil anaknya, maafkan ayah nak. Ayah belum bisa belikan engkau baju. Sabarlah. Tunggu bulan depan kalau ayah masih hidup. Masya Allah. Ini ketawaduan Umar bin Khattab. Ketika dinasehati, walaupun yang bicara itu adalah bawahannya, dia tidak pernah marah. Padahal dalam kisah-kisah yang banyak kita dengar, Umar itu garang. Garang Umar itu bukan garang untuk yang salah. Garang menegakkan kebenaran. Tapi urusan benar, Umar itu bisa nangis. Itu nasihat. Pejabat yang diberi nasihat. Umar itulah orang yang mau menerima nasihat. Luar biasa. Kedua, siapa yang susah dikasih nasihat? Orang kaya. Orang kaya itu jangan dinasihati, tersinggung dia. Susah. Apalagi kalau tak kenal kita. Ada orang kaya kasih nasihat. Oh, bisa malah kita yang dihina-hina, caci makinya. Jangan, susah nerima. Yang ketiga, yang susah menerima nasihat orang gila. Ada tiga apa ya? Pejabat, orang kaya, orang gila. Satu lagi, orang yang tak bisa diberi nasihat, orang yang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta, tidak masuk nasihat. Nah, ya ma, kalau menurut mama laki-laki itu tak baik. Baik lu ma, baik. Tak baik. Dari wajahnya dia ni kena narkoba ni. Tidak mah, dia baik, dia soleh. Tak mempan. Tidak masuk nasihat. Orang lagi jatuh cinta, tidak bisa dinasihati. Siapapun yang menasihati tak masuk. Walaupun nyata-nyata calonnya itu bajingan, kalau sudah bucin, Bu, tahu bucin? Apa itu bucin? Oh, tahu juga ibu-ibu nih ya. Modern juga ibu sekarang nih. Budak cinta, semua nampak indah. Ada orang bilang jelek, oh tak terima. Tak terima. Itu nasihat. Ini sahabat Nabi minta nasihat malah. Ini namanya tawadu. Sudah jelas dijamin masuk surga. Kalian ini ahli surga. Selamat dunia, selamat akhirat. Tapi masih minta nasihat. Itu tawadu namanya. Rendah hati. Sebab itu kita hadir setiap ada pengajian. Kita dengarkan tausiah. Maka orang yang mau mendengarkan tausiah itu orang-orang yang tawadu, rendah hati. Tausiah itu apa artinya? Mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz. Apa itu tausiah? Nasihat. Di tausiah itu nasihat, bukan ceramah. Ya, ceramah itu bentuk-bentuk nasihat. Tak semua ceramah nasihat. Ada ceramah marah-marah aja. Dia ceramah marah aja. Salah semuanya. Ada nasihat itu, tausiah itu ya nasihat.
ngajak. Siapa yang menasihati kita? Allah lewat Al-Quran, Rasul lewat hadisnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu makuntah. Ini sudah kita bahas bulan kemarin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Dah. Yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika kalian ingin selamat, kata Rasulullah, tutupi kekurangan-kekurangan kalian, dosa-dosa, maksiat-maksiat yang pernah kalian lakukan dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan. Nah, sekarang alhamdulillah banyak orang fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Dulu bakhil, sekarang rajin sedekah. Dulu tak pernah solat, sekarang ke masjid malah. Dulu tak tahu dengan ajaran Islam, tidak masuk pesantren, tak pernah masuk madrasah, buta dengan ilmu, sekarang dikejar itu taklim. Siapa mereka ini? Orang-orang yang diberi oleh Allah hidayah, orang-orang yang beruntung hidupnya. Karena tidak semua orang mau hadir ke masjid, mau datang ke pengajian. Berat. Mendengarkan ceramah ini bukan ringan Bapak Ibu, berat ini. Duduk 1 jam duduk. Enak tidur di rumah, mau duduk di masjid. Daripada tidur di rumah, lebih baik tidur di masjid. Enggak. Mendengarkan ceramah itu bukan ringan. Tapi ada orang, bahkan banyak orang sekarang, itu yang dikejar. Masjid-masjid Bapak Ibu saya perhatikan, yang ramai orang solat itu masjid yang menghidupkan taklim. Tengok masjid-masjid ada kajian zuhur, itu ramai Pak. Saya pernah tanya, Bapak kau solat sini zuhurnya? Sengaja Pak Ustaz dari rumah, di sini ada kajian zuhur. Dicarinya, tinggal di Kulim, pergi ke Sahil. Saya ceramah di pasar Sahil zuhur setiap Kamis 2 dan Kamis keempat. Ada jemaah saya tinggal di Kulimnya, Jalan Singgalang. Setiap zuhur ke sana dia. Jadi saya tanya, kok Pak Haji kok mau ke sini solat jauh-jauh betul? Ada pengajian Ustaz. Jadi memang dia cari di mana ada pengajian. Maka di Pekanbaru ini ada 2 jamaah yang paling banyak, 2 jamaah. Yang pertama namanya jamaah lintas masjid. Jamaah lintas masjid. Nah, di antara kita ni ada nih, kemana-mana sama-sama ke sana. Nanti maghrib di mana kajian? Ada jadwal. Rupanya bapak-bapak, ibu-ibu nih ada jadwal. Nanti maghrib di masjid ini ceramah. Di masjid ini ceramah, masjid ini ceramah. Betul tak? Ada tak? Ada yang di handphone yang seperti itu. Terjadwal. Kita kemana nih? Kita ke sanalah. Nanti maghrib di sini. Besok subuh di mana? Masjid ini, ke sana yuk. Itu namanya jamaah lintas masjid. Ada jamaah kedua, namanya jamaah Manado. Pernah dengar nama jamaah Manado, Pak? Di mana Manado? Di mana-mana ado. Di Gobah pergi, di Tangkerang pergi, di Bukit Barisan pergi, di Sahil pergi, di Hang Tua pergi, di Harapan Raya pergi. Ini namanya jamaah Manado. Jamaah Manado ni dia tak punya komunitas, dia pergi masing-masing aja. Kalau komunitas lintas masjid berkelompok, pergi sama-sama. Nanti maghrib pergi sama-sama, nanti pulang sama-sama. Itu jamaah lintas masjid. Jamaah Manado masing-masing. Terpencar-pencar dia. Masya Allah. Ini orang pecinta-pecinta ilmu. Dan orang-orang seperti ini diberikan oleh Allah hidayah untuk menutupi kekurangan-kekurangan masa lalu. Salah satu jamaah itu pernah saya tanya,
Saya ceramah di Ponegoro, Masjid Al-Hikmah, subuh. Jamaah ini tinggal di Kulim, di Tanah Raya. Pak Haji, saya perhatikan Pak Haji sering sholat di sini. Kenapa jauh sholat di sini Pak Haji? Itulah Ustaz, saya ini dah tua Ustaz. Anak-anak udah besar, sudah lepas semua. Di rumah tuh tinggal kami berdua lagi, saya dengan istri. Ngapa lagi Ustaz? Awak kan mati, amal dak ada, ilmu sedikit. Dulu waktu muda tak masuk pesantren, tidak belajar agama. Sekarang baru timbul penyesalan. Ternyata begitu pentingnya ilmu agama. Dah tua baru terasa. Maka saya bertekad dengan istri berdua. Jadi saya sama istri Ustaz bertekad, dan kami satu ide. Sampai mati kita akan kejar di mana ada taklim selagi sehat. Berangkatlah setiap subuh, berangkat keliling-keliling di mana ada taklim. Masya Allah. Untuk apa? Menutupi kekurangan masa lalu. Ini orang-orang yang selamat hidupnya. Ada orang sampai tua tak peduli, solat tidak, ibadah tidak, pengajian mana tersinggung. Itu apa pengajian-pengajian tu? Ada malah dia tak suka. Saya pernah dengar langsung yang ngomong itu jamaah di masjid itu sendiri. Kajian zuhur ya Pak, saya ceramah zuhur, kan solat sunat qobliyah, zuhur barakat. Apa kata dia? Kenapa belum qamat? Kan dah masuk waktu. Orang sebelah ngomong, ada kajian Pak. Kajian-kajian apa? Orang mau kerja lagi kok. Dia tak tahu saya yang ceramah. Setelah saya ke atas, dia tengoknya, pucat dia. Waduh, Ustaz rupa sebelah tu. Saya singgung dia. Saya baca, dibilangnya waktu temakan, awal waktu temakan. Kita kan solat awal waktu. Saya ceramahkan. Menurut Imam Malik, yang disebut dengan awal waktu solat masih disebut dengan awal waktu solat sejak azan 40 menit ke depan, itu masih as-salatu ala waqtiha, solat di awal waktu. Imam Syafi'i mengatakan yang disebut dengan as-salatu ala waqtiha, solat di awal waktu, afdalul a'mal abu ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah solat di awal waktu. Jaraknya setelah azan 30 menit, setengah jam setelah azan, itu masih awal waktu solat. Jadi kadang-kadang tak paham, protes pula. Ni mau temakan waktu ceramah dah habis waktu 10 menit. Mana awal waktu solat? Dah hilang pula pahala awal waktu solat. Ni orang komentar pula. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada juga orang tak suka pengajian. Ada. Tersinggung malah diejeknya. Ada pengajian nanti Pak, kaji-kaji apa? Kaji itu ke itunya. Kayak orang hebat pula dia. Kaji itu ke itu dia. Memang itu ke itu kaji itu. Tak ada kaji baru. Kalau ada ustaz datang ke masjid ni, Bapak Ibu, kita ada kajian baru. Sesat dia tu. Tak ada kajian baru. Kaji itu juga, Al-Qur'annya itu juga. Sejak zaman Nabi itu Al-Qur'annya, isinya itu juga. Hadis itu juga, diulang-ulang. Dengan wejangan yang berbeda-beda. Sama seperti masak. Masak tu memang itu-itu aja, bumbunya itu-itu aja. Diolah aja yang beda-beda. Kunyit ada juga, bawang putih pakai juga, bawang merah pakai juga. Hasilnya beda-beda, tapi bahan bakunya itu juga. Betul tidak? Iya kan? Rasanya beda-beda, bahannya itu juga. Maka orang dulu mengatakan pasal jalan karena ditempuh, pasal kaji karena diulang saja kadang lupa juga. Makanya saya tanya, betul tidak kajian kita bulan kemarin? Lupa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
tutupi kekurangan masa-masa lalu. Siapa yang mau menutupi kekurangan masa lalu, maka Allah selamatkan hidupnya. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Dan orang-orang yang apabila terlanjur berbuat dosa, berbuat maksiat, masa lalu penuh dengan kelam, penuh dengan dosa, zakarullah, lalu dia ingat pada Allah, dia bertaubat, dia tutupi kekurangannya, zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Orang seperti ini, kata Allah, semua dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu datang ke masjid, duduk di majelis ilmu, tanpa disadari, wa khufiyat alal malaikah, mereka sedang dikerumuni oleh para malaikat. Jadi Bapak Ibu sekarang ini dikerumuni oleh malaikat nih. Tapi bukan malaikat maut. Yang takut pula malaikat rahmat. Bertanya sahabat kepada Rasul, apa tugas malaikat tu ya Rasulullah? Memohon kepada Allah agar yang duduk di majlis taklim ni diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah. Maka selesai pulang pengajian, wajahnya seperti anak yang baru lahir. Kalaulah orang tahu betapa pentingnya taklim, majlis zikir, majlis taklim itu, maka penuhlah masjid ni. Karena dua taman surga di dunia ini, kata Rasulullah. Yang pertama, raudatan min riyadil jannah fin Nabawi, taman-taman surga, raudah yang ada di Masjid Nabawi, itu taman surga. Berimpit-impit orang di situ. Alhamdulillah sekarang sudah diatur sistem nusuk. Nusuk itu pakai jadwal, tidak sempit-sempit lagi, lapang bisa lama-lama kita di sana. Kalau dulu sujud di atas punggung orang, kalau sekarang tidak, sab lapang, solat tenang, zikir tenang, selesai gantian lagi. Sesuai dengan aplikasi, selesai gantian lagi, tenang. Berebut orang ke situ, ingin masuk, antri panjang. Yang kedua, kata Rasulullah, di mana ada zikir, majelis Al-Quran, majelis ilmu, majelis taklim, di situ taman-taman surga. Yang duduk di dalamnya, dosanya diampunkan oleh Allah, ditutupi semua kesalahannya di masa lalu, selamat hidupnya. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, nasihat kepada Abu Zar Al-Ghifari dan Muaz bin Jabal, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jika ingin selamat hidupmu, kata Rasulullah, wa khaliqin nas, bergaullah dengan manusia. Bergaul itu bersosialisasi, bermasyarakat. Tidak ada dalam Islam diajarkan kita eksklusif, tidak ada. Jadi kalau ada orang Islam eksklusif, dia bukan umat Nabi Muhammad. Kan sekarang banyak begitu, Pak. Salah memahami Islam. Eksklusif, tertutup. Dia bergaul hanya kelompok-kelompok dia saja. Kalau tak kelompok dia, tak mau dia. Menyapa pun tak mau. Kita ini dianggap asing, dianggap aneh, dianggap ahli maksiat, dianggap ahli dosa. Dia saja yang betul. Padahal Islam itu, kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk rahmat, kasih sayang kepada seluruh, bukan hanya manusia, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan. Kita harus menebarkan kasih sayang. Bagaimana cara bisa menebarkan kasih sayang? Ya bergaul. Keluar, kenali semua orang sedapat mungkin di mana kita bertemu orang. Gaul, wa khaliqin nas, bergaulah dengan manusia. Bahkan Nabi SAW maaf bicara, bergaul dengan orang kafir. Yang beda itu kan akidah, yang beda itu kan pemikiran, yang beda itu kan hati. Makhluk sama-sama manusia,
Jangan sok hebat, jangan sok benar, jangan sok suci. Belum tentu orang lain yang kita anggap hina lebih hina dari kita. Bisa jadi kita lebih hina dari mereka. Jangan mentang-mentang oh ini, orang ini. Tidak perlu, tidak ada hubungan. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita bergaul. Jangan eksklusif. Cuman kalau mencari sahabat, mencari teman, baru milih. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Bergaul dengan siapa saja, tapi mencari sahabat harus memilih. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, siapa kita tergantung siapa kawan-kawan kita. Mau tahu siapa diri kita baik atau buruk, lihatlah kawan-kawan kita. Kalau kita bergaul dengan orang jahat, ya sebenarnya kita juga penjahat. Kalau kita merasa tidak baik, tapi teman-teman kita orang-orang soleh, memang kita orang baik. Sebab hati itu akan mencari di mana wadahnya satu frekuensi. Tidak mungkin orang-orang penjahat akrab dengan orang baik. Tidak nyambung ceritanya. Masa orang narkoba berkawan sama orang ahli masjid? Tidak nyambung. Maka karena itu cari kawan yang sesuai dengan hati kita. Kalau dapat orang soleh, kata Imam Syafi'i, jika kalian bertemu dengan orang soleh, pegang dia erat-erat, jangan lepas sampai mati. Sebab mencari orang soleh itu seperti mencari mutiara di dalam samudra. Susah Pak. Orang banyak kelihatannya baik, kelihatannya banyak orang baik, kelihatan. Pura-pura baik banyak. Yang betul-betul baik itu yang susah. Kalau dapat, kata Imam Syafi'i, pegang dia. Karena dengan dialah kita dapat nanti kebaikan. Dan dialah yang akan menolong kita seandainya nanti di hari kiamat kita mendapatkan sesuatu yang tak baik. Ada orang-orang soleh yang akan nolong kita. Disebut dengan syafa'atul mu'min. Besok Bapak Ibu, di hari kiamat yang bisa nolong kita itu 3. Syafa'atul Rasul, syafa'atul Quran, syafa'atul mu'min. Mukmin ini siapa saja, bisa istri, bisa suami, bisa anak, bisa kawan, bisa tetangga, bisa sahabat. Selama dia mukmin. Umpamanya nih, ini contoh syafaatul mukmin. Kalau syafaatul Quran, tahulah kita. Syafaatul Rasul jelas. Syafaatul mukmin ini gimana? Jika ada orang di dunia ini, orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang masjid, 10 orang, sampai hari kiamat, ternyata yang masuk surga itu 9 orang. 1 masuk neraka. Umpamanya, ya, yang 1 ini akan dicari oleh 9 orang ini. Mana kawan kita yang dulu sama taklim, yang dulu sama masjid, jamaah sama kita, yang dulu sama berkumpul dengan kita? Mana dia? Kok tak nampak di surga? Tak tahu. Mungkin di neraka. Seandainya dia di neraka, kita datang kepada Allah, minta agar Allah keluarkan dia dari neraka. Maka bersaksilah 9 orang ini, duhai Allah, jika teman kami si fulan bin fulan ini, si fulana binti fulan ini ada di neraka, kami sebagai saksi, dia orang soleh, dia orang baik, tolong keluarkan dari neraka, masukkan ke dalam surga. Itu namanya syafa'atul mu'min. Makanya Bapak Ibu, jika besok Bapak Ibu tak ketemu saya di surga, tolong datang sama Allah, ya, cari saya. Mana tahu di neraka Pak, ya kan? Wallahu alam. Begitu juga sebaliknya. Jadi berkawan itu yang akrab, orang mukmin, orang yang soleh, tapi bergaul sama siapa saja. Orang kafir sekalipun kalau kita ketemu tegur, ada masalah. Jangan mentang-mentang dia kafir kita musuhi, tak boleh.
Bapak Ibu tahu siapa yang menjadi guide Nabi ketika hijrah ke Madinah? Dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, sembunyi di Gua Sur. 3 hari di Gua Sur, menuju Yasrib, hijrah bersama-sama, ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Siapa yang menjadi penunjuk jalan menuju Yasrib? Nabi belum pernah ke Madinah. Seumur hidup Nabi belum pernah ke Madinah. Mana jalan ke Madinah? Tak ada yang tahu. Adalah guide yang bertemu di jalan. Mau kemana Muhammad? Kami nak ke Yasrib. Tahu kalian jalannya? Yasrib tak tahu. Ayo, biar saya tunjukkan jalannya. Itu orang kafir loh Pak Ibu. Jadi hidup ini jangan kita eksklusif, mentang-mentang baik tak mau bergaul sama orang. Bergaul bagaimana kata Rasulullah? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaul dengan orang dengan akhlak yang mulia. Selamatlah kalian. Karena itu standar orang beriman yang paling tinggi, iman seseorang tingkatnya bukan rajin tahajud. Orang yang rajin tahajud itu beriman juga, tapi bukan itu puncak iman. Puncak iman itu bukan karena rajin solat, tidak. Solat itu tanda orang beriman, betul. Ke masjid itu tanda orang beriman, betul. Tapi bukan puncak beriman. Orang yang sampai puncak beriman itu bukan puasa Senin Kamis, bukan one day one juz, 1 hari 1 juz baca Quran, atau bahkan mungkin hafal Al-Quran sekian juz. Bukan itu puncak iman. Puncak iman itu kata Rasulullah bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Itu puncak iman. Untuk apa tiap hari baca Quran tapi keluar mulutnya fitnah, keluar mulutnya gunjingan, dengan tetangga tidak baik, dengan orang tua melawan? Oh, tidak baik. Itu tidak beriman namanya. Akhlak, akhlak nomor 1. Iman, akhlak, baru ilmu, baru amal soleh. Paham Bapak Ibu? Saya ulangi lagi ya. Tingkatan dalam Islam itu iman, tauhid, akidah, itu nomor 1. Di bawah akidah itu akhlak. Di bawah akhlak ilmu. Di bawah ilmu amal soleh. Jadi amal soleh ini yang kita buat, ke masjid, ibadah, baca Quran, puasa, sedekah, itu urutan paling rendah. Karena mesti ada berilmu. Sebab amal soleh tanpa ilmu sama aja bohong. Masuk masjid, solat sunat, solat sunat, solat sunat, solat sunat. Tanya, solat sunat apa Pak? Tidak tahu. Kenapa solat sunat? Orang pada solat sunat. Orang solat sunat ada tahiyatul masjid, ada qobliyah, ada solat sunat ini, solat sunat itu. Bapak solat sunat apa? Tidak tahu. Tidak ada ilmu. Sah tidak solatnya? Sah tidak? Niat tak ada. Tidak sah. Maka amal soleh itu bisa jadi amal soleh kalau ada ilmunya. Setelah dia berilmu, setinggi apapun ilmunya, belum mulia, karena harus didukung dengan akhlak. Kalau ada orang mengaku berilmu, paham Islam, tinggi pendidikannya, tapi tak berakhlak, apa bedanya dengan setan? Dengan iblis? Coba Bapak Ibu jawab, iblis beramal soleh enggak? Beramal soleh enggak? Oh, beramal soleh iblis. Jangan bilang iblis itu tak beramal soleh. Ribuan tahun tinggal di surga. Iblis berilmu enggak? Pintar. Kalaulah diadakan pertemuan muktamar ulama sedunia misalnya, berkumpul nih semua ulama di sebuah aula besar,
Berdebat Al-Quran dan hadis dengan iblis satu. Iblis jadi pembicara, ulama sebagai pendengar, ulama dunia. Ada moderatornya, misalnya malaikat. Berdebat dengan iblis, takkan menang ulama. Belum lahir Nabi Adam, belum diciptakan Nabi Adam, iblis sudah pintar, iblis sudah berilmu. Nabi Muhammad jauh di bawah Nabi Adam generasinya. Belum turun Al-Quran, iblis sudah tahu. Jadi kalau ada orang berilmu masih menang iblis, masih pintar iblis. Jadi jangan bangga dengan ilmu yang tinggi. Lalu kenapa iblis diusir dari surga? Tak berakhlak, sombong, angkuh, hasad, pendendam. Kalau ada orang pintar tapi sombong, ada orang ahli ibadah sombong, apa bedanya dengan? Betul tidak? Jadi akhlak itu nomor 2 setelah akidah. Bergaulah dengan orang dengan akhlak yang baik. Bapak ibu, ibu-ibu, ini maaf jangan tersinggung. Istri yang soleha itu bukan istri yang tiap malam tahajud. Istri yang soleha itu bukan tiap waktu baca Quran. Istri yang soleha itu yang paling baik akhlak dengan suaminya. Nah, bu, cerewet-cerewet aja. Suami yang beriman bukan yang hebat cari nafkah, bukan yang membuatkan rumah besar untuk istrinya, bukan kasih belanja yang banyak pada istrinya, bukan tunggang tanggung rukuk sujud tiap malam dalam kamarnya, tiap subuh, tiap zuhur, tiap waktu datang ke masjid. Bukan itu suami yang soleh. Suami yang soleh itu yang paling baik akhlak kepada istrinya. Khairukum khairu li ahlikum. Kata Rasulullah kepada sahabat laki-laki, sebaik-baik engkau wahai sahabatku, yang paling baik akhlak dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Ana khairi li ahli, aku paling baik akhlakku dengan keluargaku. Ini ada orang dengan orang baik, dengan istri kasar, dengan orang lembut bicara, dengan istri pemarah. Sudah haji pula tuh, kemana-mana pakai songkok haji, kening hitam, sujud rajin, tapi dengan istri jahat, dia bukan orang beriman. Tambah pula jenggot putih. Ya, Bapak Ibu, akhlak, moral. Ustadz gitu juga, mau setinggi apa titel ustadz ceramah, tapi kalau tidak berakhlak, dia bukan orang beriman. Kan sempat ribut tuh Bapak Ibu kemarin, Habib keluarga Nabi. Hati-hati, jangan gara-gara label Habib tapi tidak punya akhlak, bukan beriman. Apakah benar dia keturunan Nabi? Perlu lagi dipertanyakan. Sekarang Bapak Ibu mentang-mentang Habib minta dimuliakan, minta diagung-agungkan. Tak seperti itu keluarga Nabi. Ya, sekarang kan gampang orang dapat titel Habib, asal bentuk ke Araban Habib. Habib sedikit Habib. Kalau akhlak tak baik, bukan keluarga Nabi, titik, selesai. Mau dia mengatakan Habib, Habaib, kalau bukan berakhlak baik, dia bukan keluarga Nabi, titik. Keluarga Nabi itu akhlaknya, bukan gelarnya. Kalau dia baik akhlaknya, itu yang dimuliakan. Mau dia Habib atau tak Habib, tapi akhlaknya mulia, itu yang dimuliakan Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jangan tertipu, jangan fanatik jadi orang. Mentang-mentang gelarnya disebut Habib, tapi kasar, jahat, ngomong kasar, itu tidak mencerminkan keluarga Nabi.
Nabi itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Mau dia dipanggil kiai sekalipun, kalau sombong, bukan orang beriman itu. Ilmunya aja yang ada, iman tak ada. Kalau dia orang biasa, umat biasa, rakyat biasa, akhlaknya mulia, lebih baik dia daripada orang yang mengaku hebat tapi tak berakhlak. Jadi suami yang baik, yang beriman itu suami yang paling baik kepada istrinya. Apa? Tak ada istri, tak ada suami. Ya tak ada nama itu. Istri tak ada, suami tak ada. Maksudnya suami tak ada punya istri, duda. Cari suami, cari istri cepat. Biar ada kawan. Ya Bu ya, Bu, ada yang janda di sini. Oh banyak. Oh demah. Ya tidak mesti kepada suami, kepada orang maksudnya. Kalau bertepatan suami ada, ya dengan suami lebih utama berakhlak. Kau ndak sama laki orang ramah, sama laki awak cemburut aja. Pulang suami kerja cemburut aja. Pulang suami tetangga senyum dia. Tu kucing air tu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Kalau tak ada kesimpulannya. Kesimpulan. Apa tanda orang itu dikatakan baik? Standar orang baik itu apa? Akhlak orang yang baik itu apa? Akhlak itu kan masih abstrak. Akhlak baik abstrak. Konkretnya apa? Nah, dua. Kalau Bapak Ibu punya dua ini, insya Allah ahlul jannah, ahli surga. Pertama, tanda orang berakhlak baik, imannya mantap, ada dia orang senang. Dua, tidak ada dia orang kehilangan. Udah pitch itu, sudah fix itu, dia orang baik, tak bisa dibantah itu. Ada dia di kampung tuh, di RW tuh, di RT tuh dia ada, di masjid tuh dia ada, orang senang. Dan itu tidak bisa direkayasa, karena itu perasaan hati masing-masing orang punya pendapat. Senang orang, dia ada di situ. Ketika dia tidak ada, orang kehilangan. Ustaz, sejak bapak tu tak ada Ustaz, sejak ibu tu tak ada, rasanya gimana Ustaz? Orangnya baik Ustaz, memang baik dia. Ini orang yang ahli surga tu begitu. Ibu, jika ibu ada suami di sebelah ibu, ibu senang. Jika suami tak ada, ibu kehilangan. Tu suami baik, tu suami yang baik. Bapak gitu juga, kalau ada istri di rumah, bapak senang nyaman. Tapi ketika istri tak ada, entah kemana, bapak risau. Bapak kehilangan, itu istri yang baik. Jangan terbalik. Ada istri, risau suami. Lah balik lomang tu. Kenapa? Ya menuntut ini, nuntut itu, suka mencerewet, suka ini. Siapa yang senang? Ada suami tu Bapak Ibu, pulang ke rumah tu bukan mau istirahat, hanya ganti baju, mandi ganti baju, pergi ke lapau. Bisa di lapau tu dia duduk jam 1, jam 2 baru pulang. Saya heran kadang-kadang lihat laki-laki ni Bapak Ibu. Bisa dia duduk di warung itu sampai jam 2 malam. Dan itu tiap malam. Apa tak punya istri dia? Tak punya anak dia? Ketika lapor mau ditutup, tak pulang Pak, malih den. Kenapa Pak? Harimau di rumah.
Wong. Suami begitu juga. Tanda suami baik, istri ketika suami pulang dia nyaman. Ketika suami tak ada dia kehilangan. Demi Allah Pak, baru beberapa hari yang lalu ibu-ibu datang sama saya minta bertemu di resto, di rumah makan. Dia dengan temannya curhat. Apa isi curhatnya? Salah satunya yang dia keluhkan, saya Ustadz kalau jam 4 sore Ustadz, sambil nangis cerita tentang suaminya, kalau sudah jam 4 sore Ustadz, badan saya mulai menggigil Ustadz. Kenapa Bu? Traumatik. Sebab setiap suami jam 4 itu udah menuju pulang ke rumah tuh. Jam 4 itu sudah siap dari kantor pulang ke rumah. Kalau sampai di rumah ada saja salah istri, mempukul, mentampar, caci maki, hina. Traumatik saya Ustaz. Jadi lebih baik tak pulang suami itu. Begitulah. Lebih baik tak pulang. Itu manusia terlaknat itu. Orang dada, orang hadir itu diharapkan. Di kampung begitu juga. Jangan sampai bapak ibu kita tinggal di kampung nih, orang tak suka. Kumpul-kumpul bapak-bapak, datang bapak satu, tibu lupa jatuh. Bar. Pasti kacau acara kita, kacau. Itu manusia terlaknat. Sedang ngepak pakaian, masuk ke pickup, bertanya tetangga, mau kemana Pak Bu? Rencana minggu depan kami mau pindah. Oh, kenapa tak sekarang aja pindah? Udah muak kami, kan gitu bilang kan. Jangan sampai orang begitu. Kalau dapat kita pergi, orang menangis, satu kampung menangis karena baik akhlak, bukan rajin ibadah, bukan hebat tahajud, bukan hebatnya kita ke masjid tiap waktu, akhlak kita. Keunggulan Nabi Muhammad itu di akhlaknya. Maka siapa yang mengaku umat Nabi Muhammad, unggulkan akhlaknya. Ibadah itu kewajiban kita pada Allah, tapi sinar dari ibadah itu melahirkan akhlakul karimah. Itulah orang yang selamat hidupnya di dunia, selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita mengagungkan akhlakul karimah. Ingat, tidak cukup ibadah sampai ke surga, butuh perilaku, moral, adab, attitude yang mulia kepada manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.